Semoga saya dimaafkan oleh Gus Baha dan diampuni oleh Allah bahwa saya telah mengatur beliau, karena betapapun kata beliau aturan prosedural ya harus tetap di bawah taklimu taklim. Tapi karena saya bukan moderator amatir ya. Jadi karena bukan moderator amatir, saya pakai yang satunya, bahwa akhlak itu harus di bawah hukum. Dan dalam konteks musyawarah ya moderator adalah kekuasaan tertinggi. Tapi sekedar nambah cerita itu Gus, di Madura ada seorang yang Alhamdulillah. Ada orang Madura sudah haji, sebelum nyampe di rumahnya dia pesan ke tetangganya yang kebetulan waktu itu sudah mondok, tolong aku dibuatin semacam banner yang ada ayat atau hadisnya, tetapi jangan yang sudah ekstrim lah. Aku suka yang ekstrim. Jangan misalnya al-hajjul mabrur laisa jazaohu ilal jannah, itu aku tahu sudah. Terus jangan juga walillahi ala nasi hijjul baiti. Itu jangan. Sudah sering. Aku carikan ayat atau hadis yang tidak populer. Akhirnya santrinya itu mikir, buka Al-Quran dengan pemahaman yang ekstrim. Akhirnya langsung dia temukan ayat. Dan itu dipajang besar-besar di pintu gerbang. Ayatnya adalah Faman hajjal baita awi tamaro fala junaha, maka tidak ada dosa. Nah, ini termasuk salah satu memahami ayat Al-Quran yang ekstrim. Gobloknya yang ekstrim. Sampai enggak bahasa Arab saja biar kelihatan halus. oh. Tapi nggak begitu rasanya. Bahasanya Enggak, saya ada bahasa. bahasa saya bukan. Kalau di depan setelah itu semua kemah jadi luntur. Itu kan kebanggaan agama. Meskipun beliau mengatakan dengan sombong-sombong itu karena sudah jadi dari awal menjadi kebanggaan agama, jadi biasa. Ustaz Khalid ini di kalangan kita Ustaz yang paling top. Tapi ketika Gus Baha yang lebih alim saya itu biasa saja. Haki lihat di batin itu tidak apa-apa. Apa namanya? Tak boleh. Jadi hati lihat di batin tak boleh. Saya ini jadi penonton. Yang ingin saya tanyakan begini Gus. Dalam kitab Fajuri yang sering dikaji teman-teman Maharani, isi Al-Quran itu kan cuma 9. Oh. Iya, isi Al-Quran kalau disimpulkan kan cuma 9. Mulai dari halal, haram, kemudian qisas, kemudian tanbir, tausyir, dan ada 9. Saya lupa itu disingkirkan oleh Syekh Al-Baduri disingkirkan. Saya tadi lagi nggak mau disebut. Ya, kepada penanya kedua, saran saya adalah tolong menggunakan bahasa yang singkat. Terus yang kedua juga jangan takut dengan kata-kata intimidasi dari Gus Baha ya. Karena menurut Dale Carnegie itu narasumber yang baik adalah yang mengintimidasi audiennya. Itu adalah salah satu ciri narasumber yang baik. Dale Carnegie mengatakan begitu. Gus nonton saya, beliau mungkin baca Dale Carnegie. Tapi kalau beliau tahu Dale Carnegie ya. Ya, silakan Saudara Husen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husen dan siap dikatakan goblok karena bertanya. Gus Baha ini berapa bulan yang lalu diangkat sebagai Rois Suriah PBNU, dan itu
tidak melalui proses kaderisasi melalui ranting, MWC dan seterusnya. Padahal Ustadz Khairuddin ini di sini paling alim, tapi beliau masih jadi MWC gitu. Berangkat dari Gus Ba sebagai Rausuriya, saya ingin bertanya tentang ke-NU-an yang telah dirumuskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena beliau kalau misalnya nanti tidak bisa menjawab berarti diragukan ke Rausuriyahannya. Oke. Di dalam risalah atau konun asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama disebutkan bahwa secara keagamaan NU menggunakan sistem bermazhab atau mazhub. Serius ini Gus? Yang pertama dalam akidah, terus fikih dan tasawuf. Nah, dalam fikih misalnya NU menganut Abu Hanifah, terus Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang lahir tahun 154. Wafatnya tahun 205. Akhirnya berapa? 154. 50. Mungkin kitab saya ditahrif itu Gus. Apa? Umurnya Imam Syafi'i berapa? 63. Oh iya. Ya intinya umurnya pendek. Lahirnya Imam Syafi'i tahun berapa? 50, pokok 50 lah. 150 tambah 204. Iya, 204. Kalau Al-Ghazali wafat 505. Ya. Nah, iya. Iya, pertanyaannya gini, Gus. Pertanyaannya gini, bahwa sistem bermadhab NU itu yang pertama adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sementara dalam aspek lain, NU menganut mazhab Abu Hanifah, Malik bin Anas, yang mana salah satu masadirul ahkamnya adalah misalnya Abu Hanifah menggunakan istihsan, Imam Malik menggunakan amalu ahlil Madinah. Nah, ini seperti ada kontradiksi atau kontradiksi interminus istilahnya itu. Di satu sisi pakai kias, tapi di sisi yang lain kok menerima istihsan gitu, menerima amalu ahlul Madinah. Padahal dalam sistem beragama NU itu landasan keagamaannya adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi di dalam ruang lingkup yang lebih dalam bermadhab Abu Hanifah, itu Abu Hanifah menggunakan istihsan. Ini perlu ditambah rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau saya yang salah memahami gitu. Jadi yang dimaksud Qiyas di situ apa Gus itu? Kalau misalnya kias hamlu maklumin ala maklumin sebagaimana dalam Goya halaman berapa ini? Terima kasih. Jadi yang dimaksud kias dalam rumusan Ahlussunnah wal Jamaah itu gimana? Karena masih ada istihsan gitu kan, ada kontradiksi gitu. Kok kias diterima, istihsan juga diterima gitu. Terima kasih. Semoga Gus paham ya. Ini yang semoga yang nolar itu bukan hanya GR-nya ya, tapi juga ilmunya beliau semoga nolar. Amin. Saya persilahkan kepada Kiai. Enggak dijawab, gurunya aja cukup. Ini siapa? Abdul Wahid. Yang ini. Husain. Tapi enggak cucunya Nabi yang Husain. Karena ini juga Husain ya. Husain juga. Ini Husain. Husain. Kata ini budaknya. Ini yang jelas ini hari ini benar-benar kacau. Kacau sekacau-kacaunya. Ustadznya bingung, santrinya sudah bingung, sombong lagi. Yang boleh sombong tuh yang sudah ada bingung-bingung. Tapi agak apa-apa, saya maafkan ya, memang itu satu-satunya cara dia untuk menang gitu. Ya.
Saya jawab tadi yang dari Ustadz apa Asrar. Itu yang penuh misteri mana Asrar. Asrar itu maknanya kan banyak rahasia. Itu terjemahan bebasnya penuh misteri. Nggak tahu punya misteri apa tadi. Tadi tanya gimana yang tentang apa khilah sama apa? Sama nanya ulang. Coba ulang. Apa? Begini ya, kitab Sajaratul Ma'arif tadi kutipan Anda tak luruskan itu tagnya di Sajaratul Ma'arif saya hafal, judulnya itu la yutrakul haqqu li ahdil batil, ya enggak? Itu mesti persis begitu. Yang kamu tadi pasti tidak persis itu. Saya ini hafal Quran, jadi ingatan saya normal. Terus berhalanya namanya apa? Saya ingat kalau berhala yang di Sofa dan Marwah, Isaf dan Nailah. Kamu oh enggak ingat. Udah ingat apa dah? Gitu kok jadi guru. Bisa. Jadi maksudnya itu mungkin jadi gurunya sah karena muridnya lebih bodoh. Tapi yang nggak sah itu gini loh. Wong kelas gitu kok melawan saya itu loh. Itu sangat nggak sah ya. Jadi ibaratkan saya ini sudah tisen dilawan Elias Pikal, bisa mati. Bisa mati.